Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Adiat Sukmawan, peserta Latsar CPNS tahun 2026. Di Poli Gigi tempat saya mengabdi, kami menemukan sebuah tantangan nyata, yaitu belum efektifnya sosialisasi prosedur pencabutan gigi pada pasien prolanis. Kurangnya pemahaman ini beresiko memicu kecemasan sehingga komplikasi medis saat tindakan. Demi meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan, saya menghadirkan gagasan kreatif melalui rangkaian inovasi, edukasi digital, dan interaktif. Inilah 5 langkah nyata aktualisasi saya. Yang pertama, pembuatan video animasi pendek menarik dengan alur dan prosedur pencabutan gigi pada pasien prolanis. Kedua, menghadirkan papan informasi digital tepat di area ruang tunggu Poli Gigi untuk media edukasi mandiri. Ketiga, membuka ruang diskusi melalui sesi tanya jawab interaktif via grup WhatsApp pasien prolanis. Keempat, menyusun infografis serial informatif mengenai persiapan penting dalam pencabutan gigi. Lalu yang kelima, membangun sistem penilaian pemahaman singkat berbasis formulir online untuk mengukur efektivitas edukasi. Melalui kelima kegiatan aktualisasi ini, kita bersama-sama mewujudkan pelayanan poli gigi yang lebih aman, informatif, inklusif, dan pasien selamat menyaksikan. Pada pelaksanaan kegiatan pertama dalam pelaporan aktualisasi saya membuat video animasi pendek tentang prosedur pencabutan gigi pasien prolanis. Tahap pertama dari kegiatan ini diawali dengan menyusun storyboard dan naskah video edukasi. Pada awal proses penyusunan, saya sempat menghadapi kendala dalam menentukan formulasi penyampaian materi yang tepat agar mudah dipahami oleh pasien prolanis. Guna mengatasi hambatan tersebut, saya melakukan penelusuran referensi dan mencari inspirasi visual melalui platform Google, serta berbagai literasi digital di Google. Melalui studi komparasi terhadap referensi-referensi tersebut, saya berhasil merumuskan poin-poin edukasi krusial hingga menghasilkan sebuah storyboard yang final. Memasuki tahap kedua, saya melakukan perekaman narasi audio berdasarkan naskah final yang telah disetujui. Proses perekaman ini menggunakan aplikasi perekam suara digital. Tantangan utama pada tahapan ini adalah aspek sinkronisasi, di mana artikulasi dan tempo membaca harus disesuaikan secara presisi dengan draft visual yang telah direncanakan. Selain itu, karena video edukasi ini melibatkan beberapa tokoh, proses penyesuaian filter suara, baik itu sesuara laki-laki, perempuan, maupun sesuara lainnya, memerlukan ketelitian yang tinggi. Setelah melakukan beberapa uji coba rekaman, file audio narasi yang siap edit berhasil diproduksi dengan kualitas yang optimal. Tahap ketiga adalah pembuatan visual animasi dasar dengan memanfaatkan platform desain Canva. Pada tahap ini, fokus utama saya adalah merancang karakter-karakter yang representatif terhadap situasi real di fasilitas pelayanan kesehatan. Saya mendesain karakter seorang pasien ayah yang sedang mengalami keluhan sakit gigi, didampingi oleh anak perempuannya yang mengantarkan untuk berobat. Sementara itu, untuk figur tenaga medis, saya merancang karakter dokter gigi pria dan perawat perempuan dengan visualisasi yang mencerminkan sikap ramah, humanis, dan profesional. Kedekatan karakter yang komunikatif ini bertujuan untuk mereduksi kecemasan psikologis pasien prolanis terhadap tindakan pencabutan gigi. Tahap keempat adalah mengintegrasikan seluruh komponen audio dan visual ke dalam aplikasi CapCut. Di dalam proses penyuntingan ini, saya melakukan penyelarasan antara narasi suara, pergerakan animasi, serta menambahkan teks penjelasan untuk memperkuat pesan edukasi. Setelah seluruh elemen dipastikan sinkron dan memenuhi standar visual, langkah selanjutnya adalah melakukan rendering video. Proses rendering ini memakan waktu beberapa saat hingga sistem berhasil mengekspor data menjadi satu kesatuan video final yang siap pakai dengan resolusi tinggi. Tahap kelima dan terakhir dari kegiatan ini adalah melaksanakan uji coba penayangan video langsung pada pasien guna mengukur efektivitas media. Sebagai rencana tindak lanjut, video edukasi final ini akan dipublikasikan secara luas melalui media sosial, YouTube, serta diintegrasikan ke dalam menu digital Google Site yang saat ini sedang dikembangkan. Melalui akses digital ini, penyampaian edukasi dapat dilakukan secara berkesinambungan, baik secara tatap muka langsung di puskesmas maupun secara mandiri oleh pasien di rumah.
Memasuki penjelasan mengenai kegiatan kedua dalam rangkaian aktualisasi saya, fokus utama pada kegiatan kedua ini adalah menyusun, merancang, dan pengembangan media edukasi baik secara konvensional maupun digital. Tahapan pertama yang saya lakukan adalah merancang struktur konten konvensional dan untuk digital dengan menggunakan menu di Google Site. Dalam merancang media ini, saya menerapkan strategi hybrid, mengombinasikan jalur konvensional dan jalur digital agar dapat saling mendukung secara optimal. Untuk media konvensional, pilihan jatuh pada penggunaan X-Banner. Pertimbangan utama memilih X-Banner adalah dimensinya yang vertikal dan cukup besar sehingga sangat terlihat jelas di area ruang pelayanan poligigi, namun tetap efisien karena tidak membutuhkan ruang horizontal yang terlalu luas dan mengganggu alur mobilisasi pasien. Rancangan tata letak dan layout dari X-Banner ini dibuat secara strategis pada bagian tengah banner yang akan ditempatkan sebuah QR code berukuran besar. Di sekeliling QR code tersebut akan disusun poin-poin penting mengenai prosedur pencabutan gigi pada pasien prolanis. Konsep visual ini dirancang agar saat pasien sedang berada di ruang tunggu poli gigi, mereka memiliki dua pilihan akses informasi yang fleksibel. Pasien dapat membaca langsung ringkasan prosedur pada pelayanan tersebut dan mereka bisa melakukan QR code besar banner dan beralih ke informasi digital yang lebih komprehensif. Melangkah ke tahap kedua, yaitu mengumpulkan dan menulis materi prosedur dalam bahasa sederhana. Mengingat sasaran utama dari edukasi ini adalah pasien prolanis yang dinominasi oleh kelompok usia dewasa hingga lanjut usia, maka pemilihan kata dan penyusunan kalimat tersebut menjadi aspek yang sangat krusial. Proses penulisan dan pembuatan draft materi ini seluruhnya saya kerjakan secara digital menggunakan platform Google Docs untuk mempermudah penyuntingan dan dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan dan keakuratan materi dari sisi medis, saya melakukan penelusuran literatur mencari referensi ilmiah melalui Google, lalu juga menggunakan artikel kesehatan serta jurnal-jurnal kedokteran yang kredibel. Setelah referensi medis terkumpul, saya melakukan analisis mendalam dan menyaring informasi tersebut. Tantangan terbesarnya adalah menerjemahkan istilah-istilah medis yang rumit dalam bahasa awam yang sederhana. Harapan besar tahap ini menghasilkan materi draft yang inklusif, mudah dipahami, dan langsung ditangkap intinya. Tahapan ketiga adalah proses visualisasi draft materi, yaitu membuat desain antarmuka yang menarik di Canva. Dalam proses pengerjaan di platform Canva, saya menetapkan beberapa standar desain disesuaikan dengan psikologis dan keterbatasan fisik pasien lansia. Pertama, dari segi pemilihan warna, saya menghindari warna-warna yang terlalu mencolok, neon, dan kontras yang melelahkan mata. Saya memilih palet warna yang teduh, profesional, namun tetap kontras agar teks mudah dibaca. Kedua, saya mengutamakan penggunaan ilustrasi, gambar, dan ikon-ikon yang representatif daripada tumpukan teks yang padat. Visualisasi yang kaya ini bertujuan agar media tidak membosankan dan membantu pasien yang mengalami penurunan fungsi penglihatan untuk tetap dapat menangkap pesan melalui gambar. Dengan desain antarmuka yang ramah lansia ini, harapan saya informasi mengenai persiapan dan prosedur pencabutan gigi yang dapat tersampaikan secara utuh tanpa menimbulkan kejenuhan. Kita masuk pada tahapan keempat, yaitu membangun halaman dan mengunggah konten ke Google Site. Setelah semua elemen visual dan draft materi selesai dirancang di Canva, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan ke dalam sebuah platform web terpusat, yaitu Google Site. Di dalam Google Site ini, saya membangun menu-menu navigasi yang terstruktur rapi. Halaman web ini tidak hanya memuat prosedur utama pencabutan gigi pada pasien prolanis, tetapi juga diperkaya dengan berbagai konten edukasi sekunder lainnya. Di antaranya, saya mengunggah infografis serial yang telah didesain sebelumnya, serta menyematkan video edukasi animasi pendek yang menyajikan instruksi secara audio dan visual. Lebih jauh lagi, di dalam situs ini juga disediakan informasi penting mengenai instruksi pasca perawatan gigi, seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pasien setelah gigi dicabut di rumah, setelah seluruh halaman selesai dibangun,
Diuji fungsionalitas dan dipublikasikan, saya kemudian menautkan alamat URL situs web ini ke dalam sebuah sistem QR Code unik yang menjadi pintu masuk utama bagi pasien. Tahapan terakhir dari kegiatan kedua ini adalah membuat dan mencetak QR Code untuk akses yang mudah. Pada tahap QR Code yang mengarah langsung ke tautan Google Sheets dicetak dengan kualitas resolusi tinggi agar mudah dibaca oleh sensor kamera smartphone. Tidak berhenti pada aspek cetak, saya juga melakukan tindakan nyata berupa uji coba langsung pada pasien yang berkunjung ke poli gigi. Saya meminta beberapa pasien secara acak untuk mempraktekkan proses pemindaian dan scanning menggunakan perangkat mereka guna memastikan bahwa QR Code cepat ini berfungsi dengan baik tanpa ada kendala teknis. Melalui tahapan ini, pasien juga diberikan edukasi langsung dan instruksi pasca tindakan. Petugas poli gigi dapat mengingatkan pasien bahwa setelah mereka selesai menjalani tindakan pencabutan gigi, mereka dapat terus memantau dan memperdalam informasi mengenai kesehatan gigi dan mulut mereka secara mandiri di rumah. Caranya dengan mudah, cukup dengan memindai QR Code yang telah terpasang permanen di area strategis di ruang tunggu poli gigi. Selanjutnya saya akan memaparkan kegiatan ketiga dalam rangkaian aktualisasi saya, yaitu melaksanakan sesi tanya jawab interaktif via grup WhatsApp pasien Prolanis. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah komunikasi dua arah yang fleksibel dan menjangkau pasien secara lebih personal. Tahap pertama yang saya lakukan adalah menyusun jadwal dan topik diskusi untuk jangka waktu 1 bulan. Mengingat kelompok pasien Prolanis secara umum terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu pasien diabetes mellitus atau kencing manis, serta pasien hipertensi atau darah tinggi, maka dalam sebulan saya menetapkan 2 tanggal khusus untuk berdiskusi secara spesifik mengenai keterkaitan kedua penyakit tersebut dengan prosedur pencabutan gigi. Untuk memastikan agenda ini berjalan tepat waktu di tengah kesibukan pelayanan klinis, saya memanfaatkan aplikasi Google Calendar. Melalui fitur pengingat digital ini, saya dapat memanajemen waktu dengan baik dan memastikan seluruh persiapan topik diskusi telah matang sebelum hari. Melangkah ke tahapan kedua, yaitu membuat pengumuman dan aturan main di grup WhatsApp. Mengingat target audiens didominasi oleh kelompok usia lanjut, maka penyusunan aturan main harus dibuat sesederhana mungkin agar tidak membingungkan mereka. Sebelum disebarkan, saya menyusun draft teks menggunakan aplikasi catatan. Di dalam draft tersebut, saya merumuskan satu aturan main utama yang praktis. Pasien dibebaskan untuk mengajukan pertanyaan apapun seputar kegiatan gigi dan mulut dalam jendela waktu 2 jam, yaitu mulai pukul 16 hingga pukul 18. Pemilihan waktu sore ini didasarkan pada pertimbangan bahwa aktivitas pelayanan di klinis puskesmas telah selesai dan pasien lansia biasanya sudah berada dalam kondisi santai di rumah. Pengumuman yang komunikatif ini kemudian disebarkan secara resmi dari dalam grup WhatsApp pasien Prolanis. Tahapan ketiga adalah mempersiapkan materi penjelasan dalam format gambar dan teks. Kunci dalam keberhasilan edukasi bagi lansia adalah penyampaian yang ringkas namun kaya akan pesan visual. Dalam mempersiapkan materi ini, saya melakukan penelusuran referensi medis yang sahih mengenai kondisi sistemik darah tinggi dan kencing manis terhadap tindakan ekstraksi gigi. Setelah dianalisis, saya menyusun materi jawaban langsung dalam bentuk draft pesan WhatsApp berbasis poin-poin penting agar tidak terlalu panjang dan melelahkan untuk dibaca di layar ponsel. Tidak hanya mengandalkan teks, saya juga mengombinasikan materi penjelasan ini dengan infografis menarik yang disiapkan sebelumnya. Komunikasi teks yang ringkas dan infografis visual ini dipersiapkan sebagai draft jawaban siap dikirimkan melalui jam cepat saat diskusi dimulai. Tahapan keempat yaitu memandu sesi tanya jawab sesuai jadwal. Tepat pada hari yang ditentukan, begitu jam menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya membuka sesi diskusi secara resmi di grup WhatsApp pasien Prolanis. Selama rentang waktu 2 jam hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya memandu dan mengawal jalannya diskusi dengan penuh antusiasme. Ketika ada pasien Prolanis yang mengajukan pertanyaan, baik mengenai kecemasan mereka, pantangan obat maupun keluhan pasca tindakan, saya langsung memberikan jawaban secara real time saat itu juga. Pendekatan respon cepat ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pasien dan pihak puskesmas. Sesi tanya jawab interaktif ini berjalan dengan sangat kondusif di mana pasien merasa didengar meskipun tidak sedang bertatap muka secara langsung. Tahap terakhir dari kegiatan ketiga ini adalah mendokumentasikan pertanyaan dan jawaban penting.
Setelah sesi diskusi ditutup pada pukul 18, seluruh jalan percakapan tidak dibiarkan menguap begitu saja di dalam riwayat obrolan WhatsApp. Saya mengidentifikasi dan merangkum pertanyaan-pertanyaan krusial yang sering dipertanyakan oleh pasien kencing manis maupun darah tinggi, beserta jawaban medis yang telah diberikan. Seluruh rangkuman ini kemudian saya salin dan rapikan ke dalam dokumen Google Docs. Pendokumentasian di Google Docs ini berfungsi sebagai arsip digital yang sangat berharga bagi Poligigi. Kedepannya, arsip ini dapat digunakan sebagai materi maupun bahan evaluasi internal untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kekhawatiran utama yang paling sering dirasakan oleh pasien prolanis terkait pencabutan gigi. Sekarang kita beralih ke pemaparan kegiatan keempat dalam rancangan aktualisasi saya, yaitu membuat infografis serial tentang persiapan pencabutan gigi untuk pasien prolanis. Media infografis serial ini dirancang sebagai sarana edukasi visual yang ringkas, padat, dan mudah dibagikan secara luas. Tahapan pertama yang saya laksanakan untuk menentukan tema poin untuk setiap seri infografis agar edukasi ini berjalan secara terstruktur komprehensif, saya merincikan 4 tema utama. Yang pertama adalah membahas tentang hubungan diabetes dan kencing manis. Lalu yang kedua mengangkat topik mengenai darah tinggi dan hipertensi serta hubungannya dengan kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiga adalah mengupas tentang pembengkakan pada gusi dengan mekanismenya. Lalu yang keempat berfokus pada langkah preventif dan pemeliharaan, yaitu tata cara menyikat gigi yang baik dan benar guna menjaga higienitas rongga mulut. Melalui pemetaan keempat tema ini, materi edukasi disampaikan menjadi lebih spesifik. Melangkah ke tahapan kedua, yaitu merancang layout dan desain menggunakan Canva. Setelah seluruh tema dan rincian poin medis berhasil ditetapkan, proses selanjutnya adalah mentransformasikan ke dalam bentuk visual yang menarik dan komunikatif. Dalam pengerjaan di platform Canva, saya mengutamakan aspek keterbacaan dan kenyamanan visual bagi pasien prolanis. Saya merancang tata letak dan layout yang bersih dengan hierarki teks yang jelas sehingga informasi penting dapat langsung ditangkap dalam sekali lihat. Pemilihan kombinasi warna disesuaikan agar tidak terlalu mencolok namun tetap kontras. Selain itu, saya memaksimalkan penggunaan elemen grafis, ilustrasi, dan ikon pendukung yang relevan untuk meminimalkan penumpukan teks. Desain visual yang ramah lansia dan dewasa ini bertujuan agar pesan edukasi tidak terkesan kaku, melainkan menjadi media informatif, estetis, dan tidak membosankan saat dipelajari. Tahapan ketiga yang sangat penting dalam menjaga kualitas media ini adalah melakukan review desain bersama tim promosi kesehatan Puskesmas Kenten. Sebagai instansi pelayanan publik, setiap media edukasi yang dikeluarkan harus memenuhi standar penyuluhan yang valid dan sesuai dengan kebijakan komunikasi Puskesmas. Pada tahap ini, saya memaparkan draft desain keempat seri infografis yang telah dibuat di Canva kepada tim Promkes. Kami melakukan diskusi interaktif dan evaluasi bersama, baik dari segi ketepatan bahasa promosi kesehatan, pemilihan tata letak, hingga kesesuaian ilustrasi visual yang digunakan. Proses review bersama tim Promkes ini memberikan masukan dan saran yang sangat berharga untuk menyempurnakan kualitas infografis. Kolaborasi lintas program ini memastikan bahwa produk aktualisasi yang dihasilkan oleh tervalidasi dengan baik dan siap digunakan sebagai media komunikasi publik yang resmi. Selanjutnya kita masuk ke tahapan keempat, yaitu mengekspor hasil desain dalam format gambar. Setelah draft infografis serial dinyatakan sah dan selesai direvisi berdasarkan masukan tim Promkes, saya melakukan finalisasi dokumen di platform Canva. Saya mengekspor hasil desain ke dalam bentuk format gambar seperti JPEG dan PNG dengan resolusi tinggi agar kualitas visual tetap tajam dan tidak pecah saat dibagikan. Standarisasi format ini memastikan dokumen siap pakai untuk berbagai platform. Tahapan terakhir dari bagian keempat ini adalah membagikan secara berkala di media sosial. Proses aktualisasi tidak akan berdampak besar jika media yang telah dibuat tidak sampai ke tangan masyarakat luas. Oleh karena itu, digitalisasi penyebaran informasi menjadi kunci pada tahap ini. Menggunakan format gambar beresolusi tinggi yang telah diekspor, saya mengunggah dan membagikan keempat seri infografis secara terjadwal dan berkala melalui media sosial melalui bekerja sama dengan
tim Promkes. Penyebaran secara berkala ini bertujuan untuk menjaga konsistensi edukasi sehingga pasien dapat menerima informasi sedikit demi sedikit secara optimal tanpa merasa jenuh. Melalui kegiatan keempat ini, penyusunan infografis serial berhasil diselesaikan dan didistribusikan secara digital. Langkah inovatif ini diharapkan mampu meningkatkan literasi digital kesehatan, menekan angka kecemasan, dan mempersiapkan fisik dan mental pasien prolanis secara optimal sebelum menjalani prosedur pencabutan gigi. Untuk kegiatan kelima, sekaligus kegiatan penutup pada rangkaian aktualisasi saya, yaitu penilaian pemahaman singkat melalui formulir online oleh dokter gigi. Kegiatan ini dirancang sebagai instrumen evaluasi klinis untuk mengukur sejauh mana efektivitas dari seluruh media edukasi yang telah diterapkan sebelumnya. Tahapan pertama yang dilakukan adalah merumuskan 5 pertanyaan esensial dengan pilihan jawaban ya atau tidak. Pemilihan format jawaban biner ini sengaja disesuaikan dengan karakteristik pasien prolanis yang rata-rata yang sesuai berusia lanjut agar dapat menjawab dengan cepat, tegas, dan tanpa kebingungan. Di antara poin-poin pertanyaan klinis yang saya rumuskan meliputi pertanyaan mengenai batas aman tekanan darah, yaitu apakah pasien mengetahui bahwa tindakan pencabutan gigi baru bisa dilakukan pada tekanan di bawah 150/100. Yang kedua, pertanyaan tentang gula darah. Pasien memahami bahwa regulasi gula darah harus berada di bawah 200 mg/dl sebelum tindakan dilakukan. Pertanyaan ketiga terkait kepatuhan medikasi, yaitu harusnya minuman obat rutin dan premedikasi yang diinstruksikan dokter sebelum pencabutan. Terakhir, pertanyaan mengenai komitmen pasien dalam mengikuti instruksi dan pantangan pasca pencabutan demi mencegah komplikasi di rumah. Melalui perumusan 5 pertanyaan kunci ini, kita dapat memetakan indikator pemahaman pasien secara terukur. Melangkah ke tahapan kedua, yaitu membuat formulir interaktif menggunakan platform Teleform. Pilihan menggunakan Teleform ini didasarkan pada antarmuka yang sangat bersih, minimalis, dan sangat mudah dioperasikan baik oleh pengonsep maupun oleh pengguna lansia. Proses pembuatan instrumen digital ini diawali dengan mengakses laman resmi Teleform dan melakukan proses login dan autentikasi akun terlebih dahulu menggunakan pos email resmi. Setelah berhasil masuk ke dalam lembar kerja digital, saya mulai menyusun struktur formulir secara sistematis. Saya memasukkan judul penilaian yang jelas, kemudian menginput satu persatu dari kelima pertanyaan klinis yang telah dirumuskan pada tahap pertama, beserta opsi pilihan jawaban interaktif ya atau tidak. Pengaturan tata letak dan ukuran font dioptimalisasi agar ramah di mata lansia, sehingga formulir online ini siap digunakan sebagai alat uji pemahaman. Tahapan ketiga dari inti dari penilaian ini yaitu mencoba pertanyaan langsung ke pasien. Pada tahap implementasi lapangan ini, saya menguji fungsionalitas lembar penilaian digital ini secara langsung di poli gigi puskesmas. Teknik pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk wawancara klinis terpimpin. Saat berhadapan dengan pasien prolanis, saya selaku dokter gigi yang memegang gawai, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara lisan dan mengevaluasi jawaban yang diberikan oleh pasien. Berdasarkan jawaban lisan dari pasien itulah, saya sendiri yang langsung mengklik opsi ya atau pasien paham dan tidak jika pasien belum paham. Langsung ke dalam Teleform. Langkah ini sangat efektif karena pasien tidak perlu bingung mengoperasikan teknologi, sementara saya bisa mendapatkan data real mengenai pemahaman mereka. Tahapan terakhir dari kegiatan kelima ini adalah mengumpulkan dan melihat ringkasan jawaban. Setelah seluruh rangkaian penilaian berkala selesai diinput dari sampel pasien prolanis yang datang, saya lakukan penarikan data secara kolektif. Saya mengakses dashboard analitik Teleform dan melihat ringkasan grafik serta presentasi jawaban dari seluruh pasien yang telah saya nilai. Melalui ringkasan visual ini, saya dapat mengevaluasi secara makro sejauh mana efektivitas seluruh media edukasi yang teraktualisasikan, serta poin prosedur mana yang dipahami dengan sangat baik dan mana yang masih memerlukan perhatian ke depannya. Data kolektif ini akan menjadi bagian evaluasi objektif yang bukti konkret untuk dilaporkan kepada mentor dan kepala puskesmas mengenai keberhasilan proyek perubahan ini. Dengan selesainya kegiatan kelima ini, seluruh rangkaian aktualisasi mulai dari penyusunan media konvensional digital interaktif kelompok hingga
Evaluasi akhir oleh dokter gigi telah selesai dilaksanakan dengan prinsip akuntabel dan berorientasi pelayanan dan mewujudkan pelayanan kesehatan gigi yang aman pada pasien Prolanis. Terima kasih.